Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya Mas? Alhamdulillah ini Puasa. puasa Ini hari kedua ya. hari kedua, masya Allah. Kalau seperti biasa, mungkin awal-awalnya ada Perlu penyesuaian perut. penyesuaian. Iya. Apalagi ini jatuhnya musim kemarau dan panas. Wah, ini suatu cobaan yang berat. Iya, cobaan dan perjuangan. Cobaan dan perjuangan kita semakin besar perjuangan, kalau kita pun juga akan selalu Riwetnya banyak. senang gitu ya. Ini namanya pahala itu paling besar, paling besar di Bulan Ramadan. bulan. Iya. Oke, ini berkaitan dengan bulan suci Ramadan Mm. dan sebagainya. Mm. Barangkali ada sesuatu yang ingin disampaikan di acara ini. Topiknya mau apa? Seperti biasa, Om. Jadi kita memaknai Ramadan sebagai sebuah kado cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kado cinta. Menjalaninya penuh dengan cinta. Iya. Iya, seperti kita dapat kado dari seorang kekasih. Iya. Wah, luar biasa. Ah, hmm, ya. Eh, Judul lagu ya. Gitu. Ya. Ah, iya. Menerima kado cinta dari Sang Maha Cinta. Ya. Iya. Kadang kan begini ya, apa namanya, kalau kita memaknai puasa hanya sebagai sebuah kewajiban, bahwa ya udahlah kita orang Islam, katanya orang Islam harus puasa, kalau nggak puasa nanti apa yang paling utama tentu harus bayar bayar utang puasa, terus nanti apa dikira bukan orang Muslim yang baik dan sebagainya. Mungkin itu kita masih cara pandang puasa sebagai kewajiban yang mungkin ya ada beban-beban dikit gitu ya. Jadi bahkan apa kadang-kadang menjadi ini apa cuma hanya pertukaran jadwal makan aja. Kalau siang kan nggak makan, wah begitu buka puasa nanti balas dendam nih. Semua dimakan. Iya, jadi pertukaran jadwal makan. Jadi kan kalau kita memaknai puasa sebenarnya bukan itu esensinya. Jadi kadang apa kita memaknai bahwa Allah itu kepengen kita dekat. Setiap hambanya bisa mendekat kepadanya. Nah, salah satunya jalan yang diberikan atau sarana yang diberikan oleh Tuhan sebagai Sang Maha Pencinta ini adalah setiap tahunnya diberikan Ramadan. Bayangkan kalau tidak ada Ramadan, tidak ada satu sarana untuk kita membersihkan baik secara lahiriah maupun batiniah, maka kita pasti akan semena-mena dalam soal makanan, semena-mena dalam soal apa namanya memenuhi hawa nafsu perut. Nah, tapi Allah memberikan kita Ramadan untuk kita itu apa dikendalikan, setidaknya di siang hari lah. Setidaknya di siang hari kita bisa mengendalikan diri kita agar apa keuntungannya luar biasa untuk kita. Satu, untuk kesehatan kita, untuk fisik kita, bagaimana kemudian usus itu bisa rehat sejenak, lambung rehat sejenak. Sudah terbukti ya di berbagai macam penelitian bahwa puasa itu memberikan dampak kesehatan medis. Nah, di sisi lain juga kita menjadi tidak tergantung lagi dengan apa namanya makanan ya, dimana kadang-kadang orang
seolah-olah mengharuskan, misal contoh ngeteh di pagi hari, terus kemudian harus ada secangkir kopi, apalagi bagi bapak-bapak pecinta ini dukhon ya, ya apa namanya, udut ya, ya serabut dukhon itu, jadi itu menjadi satu bentuk kendali ya, satu bentuk kendali selama 1 bulan setidaknya begitu. Jadi manfaat dari puasa ini satu kado terindah dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah nggak pengen kita jadi semena-mena, jadi sewenang-wenang bahkan dalam urusan perut, karena dari perut ini akan berdampak kepada perilaku. Nah, kalau kita bisa mengendalikan apa yang ada di hawa nafsu perut ini, insya Allah kita akan lebih bijaksana, hati kita akan lebih lembut. Seperti kata Jalaluddin Rumi, mungkin secara raga kau lemas tak berdaya ketika kamu puasa, tetapi perlahan hatimu akan menjadi lembut. Kemudian kamu akan menerima berbagai macam berkah-berkah cinta pada saat Ramadan itu. Ya, 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 dengan enjoy, happy ya senang kayak gitulah. Enak jadi gitu ya. Lah ya menunggu berbuka puasa masih lama sih. Ibu-ibu mungkin lagi nyiapin makanan ya. Tidak ada paksaan ya. Ya, memaknai puasa sebagai satu wujud dari cintanya Allah kepada kita, karena Allah kepengen kita sehat, Allah kepengen kita mendekat, jadi Allah berikan sarana berupa puasa selama 1 bulan. Jadi kalau kita memaknai itu, maka betapa baiknya Allah sudah memberikan kita syariat puasa. Jadi bukan kemudian ya, kadang kayak misalkan anak kecil aja ya, diperintah orang tuanya, merasa malas, nggak mau kayak gitu kan, kayak jenuh kayak gitu. Nah, padahal yang diperintahkan oleh orang tua itu adalah satu bentuk kasih sayang kepada sang anak. Cuma anak belum paham saja apa hikmah dibalik perintah itu. Nah, ketika kita memaknai Ramadan ini, kita tahu bahwa itu adalah satu bentuk kasih sayang Allah, baik kita untuk merehatkan lambung kita, dan juga penting bagaimana kita merasakan lapar ya, merasakan lapar. Nah, ada banyak saudara-saudara kita yang laparnya itu nggak cuma di bulan Ramadan loh. Jadi dia mungkin untuk lapar itu udah keseharian. Jadi karena saking keadaan ekonomi susahnya, bagaimana kemudian mungkin makan hanya sekali sehari, kadangkala 2 hari baru satu kali makan. Nah, rasa lapar itu kita mestinya juga sebagai sesama muslim bisa merasakan penderitaan saudara kita, meskipun itu yang nggak ada levelnya ya. Kalau orang lapar karena puasa sama lapar karena emang nggak punya yang dimakan, itu beda jauh kayak gitu. Nah, maka ya setidak-tidaknya kita bisa merasakan lapar, biar kayak gini ya rasanya lapar, kayak gini ya rasanya orang nggak makan gitu, sehingga akan tumbuh tadi kata Jalaluddin Rumi, hatimu akan lembut kayak gitu. Karena raga kita melemah,
maka batin kita menguat. Kaidahnya seperti itu. Kalau kita memanjakan raga, itu pasti batinnya akan terpinggirkan. Orang yang memuaskan kebutuhan kedagingan istilahnya itu. Jadi hal-hal yang sifatnya ragawi, makan, minum, kemudian syahwat kayak gitu, itu pasti akan mendegradasi ruang batin. Ya. Memicu amarah. Betul. Ya. Dari puasa, ya, karena puasa itu kan maknanya imsak, ya, jadi menahan. Maka bukan hanya menahan makan, menahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan emosi seperti itu. Jadi nanti pasti akan ada godaan-godaan, tidak hanya godaan kelezatan makan, tapi kegodaan orang mancing emosi kita, orang bikin kesel kita kayak gitu. Beda ya, mungkin kalau orang lagi kenyang mungkin di guncang emosinya agak rada-rada bisa ini, tapi kalau lagi lapar nih, udah lapar dipancing emosi. Ya, ini tambah ini, tapi justru di sini seninya kayak gitu. Jadi maka ada istilah begini, jangan cuma mulut kita ataupun lahir kita yang berpuasa, tapi hatinya ikut puasa dong. Jadi hatinya juga ikut puasa. Sebetulnya kalau kita untuk menjalankan puasa sesuai dengan ajaran luar biasa puasa. Oh ya. Begini ya. Dan ini puasa ini adalah satu spiritualitas yang universal. Jadi hampir di semua agama itu ada laku puasa, meskipun bentuknya berbeda-beda. Nah, ini menarik. Jadi semua agama itu memerlukan sarana berupa penahanan diri atau pengendalian diri dari yang sifatnya kedagingan itu semuanya ada. Karena apa? Musuh utama dari seseorang itu mencicip realitas ilahi itu adalah syahwat dan hawa nafsu gitu. Itu paling utama. Maka itu di dalam, ya, artinya di dalam diri kita. Maka bukan musuh itu berada di luar atau orang yang kemudian mengancam kita di luar, beda. Tapi musuh sebenarnya adalah ada di dalam. Jadi musuh terbesar itu adalah diri kita sendiri. Ya, benar. Iya, nggak masalah. Ibarat begini, orang mau ngejek apapun kita, itu kan selama ada dia di luar dan kita nggak terpengaruh, santai aja. Tapi kalau kita terpancing emosinya, pasti artinya kita meladeni apa yang kemudian orang ejek kita atau hina kita. Nah, puasa itu memberikan kita satu pesan agar kita tidak mudah terpancing. Jadi hatinya juga ikut puasa. Ya. Baik, pertama kita akan dan untuk sementara ini ada gangguan di salah satu instrumen studio. Oke. Oh ya, enggak apa-apa. Yang terpenting sobat Rahman dalam puasa dengan baik, mendengarkan Obrolan lah ya. termasuk juga ini ya, salah satu bentuk Ya, tambahan pemahaman ya, jadi kita bisa semakin sharing ya, bijaksana juga. baik, kita akan dulu Ya. baik, sobat Rahman, ini masih cinta.
rasakan sukanya. Ah, ya. Mm-mm, mm-mm. Ya, pertama memang mindsetnya yang harus dirubah. Jadi ini bukan hanya soal menjalankan kewajiban, tapi kita lihat maknai bahwa ini adalah satu bentuk cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan menjalaninya dengan enjoy, dengan fun kayak gitu. Jadi lapar itu kan ya satu kondisi yang istilahnya sebenarnya kayak gitu aman saja sebenarnya, nama selamat tidak kemudian berkelanjutan, ada satu waktu gitu ya. Nah ketika lapar itu kemudian kita buru-buru cari makan dan sebagainya, ya dia akan menuntut terus gitu. Jadi kalau orang punya nafsu makan yang besar itu kan karena dia menuruti ya. Jadi sepiring kayaknya kurang nih, lauknya enak, daging tambah lagi kayak gitu kan, akhirnya jadi satu habit, jadi kebiasaan. Nah ketika dia merasakan lapar, sebenarnya kalau lapar itu dinikmati gitu, dinikmati sebagai satu lapar itu sebenarnya enak loh maksudnya gitu. Jadi maka akan ada sisi keindahan dari kelaparan itu, ada keindahannya gitu. Iya, ada itu sendiri. Dan nanti ujungnya, maka benar kata Rasulullah itu bahwa ada dua kebahagiaan besar yang didapatkan oleh orang yang berpuasa. Satu kebahagiaannya yang sudah didapatkan di dunia, yang satunya di untuk bonus nanti di akhirat. Nah kebahagiaan besar itu yang di dunia adalah kebahagiaan pada saat dia berbuka. Wah itu satu bentuk kebahagiaan. Maka dari fajar dia sudah menahan lapar, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seksual. Nanti sampai pada saat berbuka itu air putih aja nikmatnya luar biasa. Iya, oleh semua orang kan, semua orang. Jadi makanya ada istilah begini. Ini sebenarnya nggak ya manusiawi, tapi maksudnya nggak jangan jadi kebiasaan dan jangan jadi pedoman juga. Jadi azan yang paling membahagiakan adalah azan maghrib untuk masa ini ya. Nah sementara azan yang paling nggak ditunggu dan paling menyedihkan itu azan subuh. Ya karena ya kalau udah azan subuh atau apalagi sudah imsak itu, waduh ini harus berhenti makan ini ya. Nah, itu ya, jadi ini ada seni ya, seni untuk menikmati kondisi bergiliran. Jadi kita tidak makan itu kalau terus-menerus ya bosen juga. Coba aja kalau kita makan tambah makan, bukan tambah enak tapi tambah begah perutnya kan, tidak kekenyangan dan sebagainya. Tapi kalau kita justru dengan seni itu lapar, pada saat lapar kita lebih merasakan nikmatnya makan. Jadi bahkan air putih yang setiap hari misalkan kita minumnya teh kopi kayak gitu, jarang minum air putih ini rasanya enak banget ya. Nah disitulah kebahagiaan pada saat berbuka. Nah nanti kebahagiaan yang sejati di akhirat adalah pada saat melihat wajah Allah, insya Allah ya. Jadi janji dari orang yang berpuasa insya Allah akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, asal aja puasa Iya dong. Wah ini ngaco ini. Iya. Bulannya udah mau ganti ya Om. Dia switch dari kalender Hijriah ke Masehi. Pinter juga. Iya. 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 Saudara puasa ini kreatif sekali. Jadi seni untuk menikmati penderitaan. Ya.
ya dibikin biasa aja. Ah, buka iya. Hmm. Karena iya jadi harusnya belanja biasa gitu setiap harinya misalkan berapa 15.000 atau apa, karena ada menu berbuka yang harus istimewa katanya kan gitu ya, akhirnya ya jadi jor-joran ya kadang-kadang. Beli es campur, beli kormanya udah ada, teh manisnya udah ada, masih beli es campur ya, camilannya belum mau. Iya iya ya. Titik tekan kepada kesahajaan itu yang mestinya kita lebih pegang ya, kesederhanaan sikap, bagaimana kita tidak hidup bermewah-mewah. Nah itu yang menjadi poinnya kayak gitu, karena apa artinya kalau kemudian kita melakukan puasa tapi sebenarnya ada pengurus yang lebih, kemudian hanya memindah jam makan aja. Nanti kan habis tarawih makan lagi, terus nanti malam juga makan lagi gitu. Iya, luar biasa. Iya. Itu nanti kalau udah pertengahan kan ada hawa yang enak buat tubuh ya, jadi kalau udah biasa nggak makan itu kan ada istilahnya gitu, tubuh udah menyesuaikan, terus kemudian secara psikis juga kita siang-siang juga secara otomatis nggak pengen makan. Nah, sampai kadang-kadang kan terbawa ya kalau kita pas setelah lebaran itu lupa loh, udah nggak puasa tapi kayak kepengennya puasa gitu. Iya. Hmm. Oh bagus ya, awaluha rahmah, jadi kita dapat kasih sayangnya Allah. Nah nanti yang pertengahan dapat ampunan. Nah yang ke 10 hari yang terakhir ini yang biasanya pada berburu Lailatul Qadar ya. Berburu nih, ngincen nih, ngomong kemana malam ini, malam Lailatul Qadar itu jaminannya pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan insyaallah. Baik, kita cut lagi. Nanti kita ngobrol lagi sambil sampai puasa di rumah atau di mana saja. Sambil ya, setulus ikhlas, sepenuh cinta. Ya. Ya, oke, barangkali ada sesuatu yang bisa buat mereka yang puasa. Ada bagi pendengar Rama FM dimanapun berada, dan juga sekaligus saudara-saudara saya kaum muslimin muslimat yang hari ini sedang berpuasa, dan juga barangkali ada saudara-saudara saya dari agama lain yang sedang mendengarkan juga, bahwa ada satu poin penting yang kemudian sangat bagus kita ambil pelajaran dari puasa. Kalau ibadah yang lain, dalam Islam ada sholat, ada haji, apalagi kemudian zakat seperti itu ibadah yang terlihat oleh orang lain. Nah, puasa ini hanya dirinya dan Tuhan yang tahu apakah dia benar-benar berpuasa atau tidak, karena orang bisa jadi yang pura-pura lemas, pura-pura ya istilahnya bibirnya kering kayak gitu, padahal dia habis makan nasi padang di kamar. Ya, jadi puasa ini mengajarkan kita betul-betul kejujuran. Hanya kita yang tahu dengan Allah apakah kita benar-benar berpuasa atau tidak. Maka kata Allah, puasa itu adalah untukku. Jadi kalau kita sholatnya untuk kita, untuk manfaatnya untuk kita. Allah nggak memerlukan sholat kita. Kita baca Quran juga semua untuk. Tapi kalau khusus puasa, kata Allah, puasa itu untukku, untuk Allah. Jadi ini benar-benar luar biasa banget.
puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya, otomatis hanya Allah yang tahu berapa takaran dari pahala yang akan diberikan oleh Allah. Ya. Ya. Oke. Mudah-mudahan. Amin. Terima kasih. Sama-sama itu. Siap. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.